Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penyimak di rumah dimanapun berada. Semoga di pagi ini kita sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pagi ini Bela Bangsa 1 channel sangat tertarik sekali dengan narasi yang dilontarkan oleh Bapak kita yang tercinta, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Beliau mungkin saat sekarang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, di mana beliau sangat menekankan sekali bahwa Pancasila itu adalah benar-benar sudah menjadi darah daging bagi kita rakyat Indonesia, menjadi harta yang sangat mulia, yang sangat berharga sekali untuk kita rakyat Indonesia mempertahankan Pancasila, karena satu-satunya yang ada di dunia ini hanya di Indonesia lah yang punya Pancasila. Oleh sebab itu saya sangat apresiasi dan sangat sepakat dengan pendapat beliau yang mengatakan bahwa Pancasila itu harus benar-benar dipertahankan. Cuma sayangnya, kenapa baru muncul pada saat ini ya? Kenapa pada saat undang-undang HIP, undang-undang yang merubah Pancasila itu tidak muncul Bapak Ibu? Mari kita dengarkan bersama bagaimana dan apa yang dikatakan oleh beliau. Mari kita dengarkan bersama saja. Seorang ulama Suriah, Syekh Abdul Salam Rajeh, pernah menyampaikan kepada saya, jangan sampai harta paling berharga yang dimiliki Indonesia dikoyak siapapun. Pertahankan sekuat-kuatnya, seberat apapun dan berapapun biayanya. Karena ketika harta itu berhasil dikoyak, maka seluruh kekayaan yang dimiliki negara tidak akan pernah sanggup membiayai pemulihannya. Harta itu adalah Pancasila. Tameng sekaligus senjata pamungkas yang tidak dimiliki negara manapun, yang mampu meleburkan segala perbedaan, yang mampu menyatukan seluruh tujuan. Tapi di antara tatanan harta itu, ada saja kerikil di dalam sepatu kita. Ada saja kelompok yang secara sengaja menyulut dan mempermasalahkan perbedaan di negeri ini. Sekaligus tidak mau dan tidak mampu menyatukan tujuannya dengan tujuan negara ini. Kelompok kecil ini ada beberapa jumlahnya. Cara yang mereka pakai berbeda-beda, namun satu tujuannya, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara yang menerapkan hukum agama sebagai dasarnya. Dan seringkali, cara yang mereka pakai adalah memaksakan kehendaknya. Tak jarang, sampai menghalalkan segala cara. Seandainya beliau ini, Pak Ganjar ini, memimpin pergerakan melawan mereka-mereka yang berinisiatif untuk merubah Pancasila melalui undang-undang HIP, itu sangat luar biasa. Mengapa waktu itu Bapak ini tidak muncul ya? Tidak nongol waktu ada para pihak yang merubah, terutama DPR yang menginisiasi adanya perubahan Pancasila. Kenapa FPI sampai ada yang meregang nyawa, ada yang terluka? Satu pertahanan yang sangat kokoh
yang dilakukan oleh teman-teman FPI dan mahasiswa ketika menolak rencana undang-undang HIP itu, undang-undang yang merubah Pancasila itu. Itu sangat luar biasa ketika Pak Ganjar ini tampil sebagai pemuka pada saat penolakan itu. Dan mengapa sampai hari ini DPR yang berinisiasi untuk merubah Pancasila itu dibiarkan saja, masih berseliweran saja. Padahal Pancasila itu harga mati. Dan kenapa? Satu, timbul pertanyaan. Kenapa orang-orang yang rakyat, ya, terutama rakyat, yang baru ngomong saja, ada kepelesetan ngomong mungkin tentang ada rencana perubahan Pancasila dan lain sebagainya, mungkin saja ada kepelesetan ngomong. Mengapa orang-orang itu sudah dipenjara, sudah diproses hukum, sudah dipanggil ke sana kemari? Mengapa yang sudah terbukti melakukan perubahan terhadap Pancasila melalui undang-undang HIP yang berinisiasi melakukan perubahan Pancasila, mengapa tidak diproses hukum? Apa masalahnya? Dan mengapa Bapak kok menyoroti orang yang belum ada bukti, organisasi-organisasi yang belum ada bukti merubah Pancasila yang disorot? Kenapa Bapak si Pak Ganjar ini tidak menyoroti DPR yang berinisiasi untuk merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, merubah ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan? Mengapa? Seandainya itu yang disoroti oleh Pak Ganjar ini sangat luar biasa. Fakta undang-undang HIP yang merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa lagi kita tipek. Itu fakta sejarah. Termasuk menghilangkan nyawa sesama manusia, bahkan nyawanya sendiri. Saat ini, ketika ruang-ruang baiat kelompok jihad dihambat, mereka mengubah strategi dengan melakukan operasi di dunia digital. Media sosial salah satunya, dan tentu saja berjuta-juta narasi berseliweran di sana-sini. Kelompok itu telah membangun narasi secara terstruktur, sistematis, dan sangat masif. Tapi ini adalah dunia maya. Jika tidak ada kontra narasi, ruang-ruang itu akan jadi lahan empuk bagi mereka. Dan masyarakat hanya akan disodorkan pada satu pilihan narasi. Padahal kita berhak dan bebas memilih menu narasi mana yang hendak kita konsumsi. Maka Gus Mus pernah mengatakan kepada saya, jangan sampai orang-orang tidak waras menguasai media sosial dan seolah-olah menjadi sumber kebenaran. Demikian juga Buya Syafi'i Ma'arif juga pernah mengungkapkan hal yang sama. Media sosial itu banyak dikuasai orang-orang yang tidak waras. Mohon maaf, yang waras juga banyak. Maka yang waras jangan hanya diam. Sebab kalau tidak, hoax, kebohongan akan merajalela. Ya, orang-orang baik, orang-orang berilmu, sudah saatnya turun gunung. Bersama-sama kita jihad medsos agar negara ini tetap menjaga